Halo, ketemu lagi dengan Rosidawati MPD dengan video pembelajaran untuk kelas 12 MIPA Matematika Peminatan mengenai distribusi peluang binomial. Ini adalah video pembelajaran yang ketiga. Teori dasar sudah Ibu sampaikan di video yang pertama dan yang kedua. Sekarang khususnya mengenai pembahasan soal-soal. Cobalah video pembelajaran ini, mungkin kamu akan mendapatkan kemudahan ya. Belajar mudah bersama dengan Ibu Rosidawati MPD tentunya, video pembelajaran mengenai distribusi peluang binomial. Mungkin Anda berkata, aduh untuk apa aku belajar distribusi peluang binomial ini? Nah, contohnya misalkan seorang ahli ilmuwan akan menyuntik 8 ekor tikus. 8 ekor tikus putih saat praktikum, 8 ekor nih disuntik oleh seorang ilmuwan. Kemudian ilmuwan itu ingin mengetahui tikus mana sih yang memiliki, nah ini nih, peluang yang mengalami absorpsi saat dilakukan penyuntikan. Seperti ini contohnya, ya. Mana sih tikus mana yang mengalami absorpsi atau tikus mana yang mengalami bukan hanya pada saat disuntik, bukan hanya di kulit, permukaan kulit, tapi masuk ke sistem pencernaannya atau darahnya dan sebagainya ya. Peluang, di sini ditekankan peluang. Nah, inilah kasus sehari-hari ya. Ibu bahas beberapa soal di video ini, contohnya ini. Menurut teori genetika, suatu jenis kelinci tertentu akan menghasilkan anak yang berbulu coklat, hitam, dan putih. Rasionya 2:1. Rasio anak kelinci yang berbulu coklat, hitam, dan putih, rasionya 2:1. Kalau misalkan 8 kelinci, rasionya berarti 4:2 ya, kira-kira gambarannya begitu. Kalau 12, berarti yang berwarna coklat 6, hitam 3, lalu putih 3. Nah, seperti itulah ya. Jadi dari rasionya 2:1. Lalu dari sekelompok anak kelinci tersebut dipilih 8 anak, 8 secara acak. Dipilih nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemungkinannya beragam, bisa berwarna coklat, hitam, bisa berwarna putih. Betul? Nah, tapi pertanyaannya, tentukan probabilitas atau peluang bahwa ada 4 kelinci yang berbulu coklat. Nah, tentukan dulu peluang suksesnya. Suksesnya di sini terpilihnya kelinci berbulu coklat, ya. Terpilihnya kelinci berbulu coklat dan terpilihnya itu ada 4, berarti X-nya 4. Nah, jadi Ibu jelaskan detail di video pembelajaran sebelumnya, sekarang ke penyelesaian masalahnya ya. X-nya apa? Udah dijelaskan. X-nya 4, yaitu terpilihnya kelinci yang berbulu coklat. Terpilihnya itu 4 dari 8 gitu, dari 8 ya. Nah, bisa apa? Coklat-coklat. Lalu bisa hitam putih. Nah, coklatnya 4 kali begitu. Jadi X-nya 4, dari M-nya 8. 8C4 dikali peluang suksesnya jelas peluang terpilihnya kelinci berbulu coklat sebanyak terpilihnya kelinci berbulu coklat, peluang suksesnya jelas dong 2 per coklat kan 2 per keseluruhan, 2/4 atau setengah. Peluang gagalnya tidak terpilih bulu ya kelinci yang berbulu coklat, jadi selain coklat 1 kurang setengah. Di sini peluangnya sama setengah ya. Jadi 8C4, ini X-nya 4, N-nya 8, 1/2, ini peluang suksesnya pangkat 4, di sini 4, di sini pasti 4 nih. Gagalnya setengah pangkat 4.
Ini pangkat 4 karena semuanya ada 8. 8 kurang 4 ini ya. Nah, dihitung 8 kurang 4. 8 faktorial. 8 kurang 4 jelas 4 faktorial. Kali 4 faktorial. Setengah pangkat 4 /16. Setengah pangkat 4 /16 dihitung hasilnya seperti ini ya. 0,27. Nah, sekarang ke permasalahan yang baru. Di sini permasalahannya ada sepasang suami istri mendambakan 3 anak. Pembahasannya semestanya hanya peluang untuk mendapatkan laki dan perempuan. Jadi tidak dibahas apakah dia kembar laki, kembar perempuan, atau kembar campur. Apalagi yang tidak jelas laki dan perempuan. Jadi di sini hanya kemungkinan untuk laki dan perempuan. Baik, kita lihat. Kita baca terlebih dahulu soalnya. Sepasang suami istri mendambakan 3 anak. Tentukan peluang mendapatkan 1 anak laki-laki. Nah, ya. Jadi semestanya apa saja semestanya? Sepasang suami istri ini mendambakan 3 anak. Anak pertama kan kemungkinannya bisa laki, bisa juga perempuan. Anak kedua bisa laki, bisa perempuan. Anak ketiga bisa laki, bisa perempuan, ya. Nah, kemungkinan yang pertama, anak pertama bisa laki, bisa perempuan kemungkinannya. Atau anak kedua, ini anak pertamanya laki, anak kedua bisa laki, juga bisa perempuan, ya. Jika anak pertamanya perempuan, anak keduanya ya bisa laki, juga bisa perempuan. Nah, kalau anak pertama laki dan laki, anak ketiga bisa laki, bisa perempuan. Anak pertama laki, anak kedua perempuan, anak ketiga ya bisa laki, bisa perempuan juga. Demikian seterusnya. Ini maksudnya semesta kemungkinan yang bisa terjadi. Ya, maksudnya anak pertama, yang pertama kemungkinannya laki, laki, laki. Jadi anak pertama laki, anak kedua laki, laki. Kemungkinan yang kedua, laki-laki perempuan. Kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang ketiga, laki, perempuan, laki. Ini anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Kemungkinan keempat, laki, perempuan, perempuan. Ini anak pertama, kedua, ketiga. Terus dan seterusnya ada 8. Titik sampelnya ada 8, ya. Lalu kalau kamu ini kan udah belajar waktu kelas 11 ya, kemungkinan yang pertama ya laki dan perempuan saja. Kemungkinan yang kedua laki dan perempuan saja. Kemungkinan yang ketiga laki dan perempuan saja. 2 kemungkinan, 2 kemungkinan, 2 kemungkinan. 2 kali 2 kali 2 atau 2 pangkat 3, 8. 8 titik sampelnya ya. 2 pangkat 3 boleh 2 kali 2 kali 2, 8 titik sampelnya. Kalau pakai pohon apa ini? Pohon diagram pohon ada 8. Nah, di sini ditanyakan tentukan peluang mendapatkan 1 anak laki-laki. Tentukan peluang mendapatkan 1 anak laki-laki. Nah, suksesnya berarti mendapatkan anak laki-laki. Betul nggak? Mendapatkan anak laki-laki. Kemungkinannya apa saja? X-nya. X-nya tuh variabel acaknya. Variabel acak diskrit. Nah, 0, apa artinya 0? Tidak mendapatkan anak laki-laki. Kalau 1, mendapatkan 1 anak laki-laki. Kalau 2, mendapatkan 2 anak laki-laki. Kalau 3, mendapatkan 3 anak laki-laki. 4? Ya nggak ada. Karena hanya mendambakan 3 anak. Ya, jadi X-nya variabel acak diskritnya 0, 1, 2, 3. 0, tidak ada anak laki-laki. Tidak mendapatkan anak laki-laki. Di sini pertanyaannya tentukan peluang mendapatkan 1 anak laki-laki. Berarti X yang X 1 ya, X-nya 1. X-nya 1. Suksesnya mendapatkan anak laki-laki, peluang suksesnya adalah
1/2. Kenapa 1/2? Oh ya jelas kan saat ibu itu melahirkan maka kemungkinan anak laki 1 dari kemungkinan yang lain 2. Jadi perempuan laki, yang laki ya 1/2. Peluang perempuan ya 1/2 juga ya. Peluang suksesnya 1/2, peluang gagalnya jelas 1/2. Di sini X yang ditanyakan peluang mendapatkan 1 anak laki-laki X-nya 1, N-nya 3. N-nya 3 itu karena mendambakan 3 anak. 1 kali melahirkan, 2 kali, 3 kali mendambakan 3 anak ya. Jadi 3C1 boleh macam-macam nulisnya nih. 3C1 atas bawah, samping bawah, samping-samping, atas bawah, bebas ya. 3C1 setengah pangkat 1, suksesnya setengah, lalu gagalnya setengah 2 ya. Setengah, peluang gagalnya setengah juga, setengah pangkat 2. Dihitung setengah ini 1/8 dikali 3, 3/8. 3/8 peluangnya. Kalau kita lihat ya, yang 1 anak laki-laki nih, yang ini nih. Kemungkinannya laki, perempuan, 1 anak laki kan. Yang kedua perempuan, laki, perempuan. Tuh, yang kedua. Terus yang ketiga perempuan, laki. Cuma ada 3 titik sampel tuh. Dari 8 semestanya, peluangnya 3/8. Nah ini untuk kasus yang kecil ya. Kalau kita lihat banyaknya titik sampel per semestanya. Jadi perhitungan kita dengan kita lihat titik sampel per semestanya sama. Jelas? Nah inilah peluang mendapatkan 1 anak laki-laki. Nah, sekarang bagaimana dengan yang kumulatif ya? Masih distribusi peluang binomial, namun yang kumulatif. Permasalahannya yang Ibu berikan adalah permasalahan yang sama. Namun pertanyaannya berbeda. Coba, sepasang suami istri mendambakan 3 anak ya. 3 anak yang dia dambakan. Tentukan peluang mendapatkan paling sedikit 1 anak laki-laki. Nah, di sini kita sudah tahu tadi bahwa mendambakan 3 anak yang dibahas di sini cuma laki dan perempuan. Jadi kemungkinan yang pertama bisa laki dan perempuan, anak pertama ya. Kemungkinan yang kedua, anak kedua bisa laki dan perempuan juga. Anak ketiga bisa laki dan perempuan juga. Berarti 2 kali 2 kali 2 atau 2/3 adalah 8 titik sampelnya. Semestanya ada 8 semuanya. Tadi sudah dijelaskan laki-laki dan seterusnya ada 8 kemungkinan ya. Nah, suksesnya di sini adalah mendapatkan anak laki-laki ya, mendapatkan anak laki-laki kan bisa 0. 0 berarti tidak pernah mendapatkan anak laki-laki. Bisa 1 anak laki, bisa 2 anak laki, bisa 3 anak laki. Stop. Stop karena cuma 3 anak. Nah, jadi kemungkinannya 0, 1, 2 dan 3. Peluang suksesnya jelas 1/2 ya, laki dari 2. Laki perempuan 1/2. Peluang gagalnya juga 1/2. Di sini ada kumulatif nih. Paling sedikit 1 anak laki-laki, paling sedikit 1 anak laki-laki. Berarti 1, 2, 3 gitu. Jadi peluang yang X-nya 1 ditambah peluang yang X-nya 2 ditambah peluang yang X-nya 3. Jadi kita ngitungnya 3. Peluang yang X-nya 1, peluang yang X-nya 2, peluang yang X-nya 3. Karena paling sedikit 1 anak laki-laki. Nah, jadi bisa 1 laki, bisa 2 laki, bisa 3 laki. 1, 2, 3. Daripada kita menghitung 1 per 1, betul? X1 kita hitung, X2 kita hitung, X3 kita hitung, kita jumlahkan. Hitung saja yang X-nya 0. Yang X-nya 0 itu apa?
yang tidak pernah mendapatkan anak laki-laki atau perempuan semuanya. Nih perempuan semuanya kan cuma satu. Perempuan semuanya X-nya 0. Pakai rumus X-nya 0 ya. Kalau pakai rumus apa? Nah, Ibu belum tuliskan di sini ya. Sekarang pakai titik sampel aja dulu. X-nya 0, perempuan semuanya. Perempuan semuanya ya kemungkinannya cuma perempuan cuma satu ya. Nggak bisa dibolak-balik, tetap aja perempuan. Itu sebabnya kombinasi ya. Perempuan nggak bisa dibolak-balik, tetap aja dia satu. Itu sebabnya kombinasi. Nah, ini di sini belum dituliskan rumusnya. Jadi, peluang kumulatif di sini adalah peluang ya untuk mendapatkan paling sedikit satu anak laki-laki. Jadi peluang X1, X-nya 1 anak laki, 2 laki, sampai 3 laki. Atau 1 peluang semestanya dikurang peluang X0-nya. X0 itu yang tidak mendapatkan anak laki-laki. Yang perempuan semua kan cuma satu nih, 1/8 peluangnya. Jadi 1 dikurangi 1/8 sama dengan 7/8 ya. Coba nyatakan dengan rumus. Di sini belum dinyatakan dengan rumus. Coba kita lihat, Ibu tulis dulu rumusnya ya. Nah, dengan menggunakan rumus pun nggak ada masalah buat kamu karena kamu sudah sangat memahami. Jadi, kasus yang tadi tidak perlu kita hitung peluang yang X-nya 1, X-nya 2, X-nya 3. Cukup kita hitung yang peluang X-nya 0. Ya. X-nya 0. Tidak mendapatkan anak laki-laki atau suksesnya 0. Dari 3 yang didambakan anaknya. 3 yang didambakan, 3C0. Suksesnya 0, setengah pangkat 0 nih sama nih. Setengah pangkat 0, gagalnya setengah pangkat 3 ya. Jadi jelas ini hasilnya ini 3C0 pasti 1 nih. Ini 1 kan, ini 1/8. Jadi hasilnya 1/8 yang X-nya 0. Tapi di sini peluang mendapatkan paling sedikit 1 anak laki-laki. Jadi 1 dikurangi, nah, karena yang ditanya X-nya 1, 2, dan 3. X-nya 1, 2, dan 3 ya. Jadi kita hitung saja 1 yang ini, yang X-nya 0. Hasilnya adalah ini distribusi peluang binomial kumulatif ya. X dari atau 1 kurang dari sama dengan X dan X kurang dari sama dengan 3. 1 dikurangi peluang X-nya 0, 1 dikurangi ini hasilnya 1/8, kurangi 1/8 sama dengan 7/8. Nah, demikianlah video pembelajaran kali ini. Tetaplah berjuang, jangan jadi malas. Ingat, seorang olahragawan ya ingin mendapatkan kemenangan ketika dia berkompetisi, maka yang harus dia lakukan adalah berlatih dan fokus kepada tujuannya ya. Sama seperti Anda adalah seorang pelajar yang sedang berjuang. Semoga meraih kemenangan. Sampai jumpa dengan video pembelajaran yang selanjutnya. Tetap semangat.